Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tema ketiga tentang makanan sehat, subtema 1 pembelajaran kedua. Muatan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah muatan bahasa Indonesia, bagaimana menganalisis iklan, muatan IPA tentang organ pencernaan manusia, dan muatan SPDP tentang ciri tangga nada. Anak-anak, pastinya kalian familiar dengan gambar ini. Ya, ini adalah gambar nasi goreng. Biasanya, kalian memakan nasi goreng saat pagi hari. Sarapan penting bagi tubuh kita. Sarapan yang sehat memberikan energi bagi tubuh kita. Setujukah kamu jika sarapan itu penting? Apakah kamu selalu sarapan pagi? Selain mengkonsumsi makanan yang sehat, minum air putih juga sangat penting bagi kesehatan kita. Di sini terdapat iklan tentang pentingnya air untuk kita. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak sangat penting untuk ditampilkan. Kalimat tersebut bertujuan untuk menarik minat pembaca akan maksud yang ingin disampaikan dalam suatu iklan. Mari kita analisis bersama iklan tersebut. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat yaitu jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Itu adalah kalimat-kalimat dalam iklan tersebut. Gambarnya adalah gambar tentang seorang anak yang sedang memegang air dalam sebuah gelas. Tentunya isinya adalah air putih. Yang pertama, bertutur tentang apakah iklan tersebut? Ya, iklan tersebut bertutur tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan kepada semua orang, terutama untuk pembaca iklan. Yang ketiga, apa makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut? Makna dari gambar adalah tubuh menjadi sehat karena asupan air yang cukup. 4. Menurut pendapatmu, mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Karena kalimatnya sederhana, tetapi pesan yang disampaikan jelas. Anak-anak, meminum air memang bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Kemudian selain meminum air, kita juga memerlukan makanan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem kompleks yang terdapat dalam tubuh kita. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan bekerja dengan sendirinya. Menakjubkan, bukan? Sekarang kita akan belajar organ-organ di dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat 2 proses pencernaan. Yang pertama adalah ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut, dan proses mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya, setelah dimasukkan oleh mulut, kita
makanan akan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Setelah sampai ke kerongkongan, kemudian makanan akan dilanjutkan ke lambung. Di dalam lambung terdapat proses digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat-zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan akan diteruskan ke usus halus. Di dalam usus halus terdapat proses adsorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah di usus halus, makanan akan dilanjutkan ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembentukan feses. Kemudian, dari usus besar, makanan akan dilanjutkan ke anus. Di dalam anus terdapat proses defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Secara diagram alur, proses perjalanan makanan dari rongga mulut sampai anus adalah sebagai berikut. Yang pertama, di mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi yang dibantu lidah. Selanjutnya, kerongkongan. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik sehingga makanan terdorong ke lambung. Selanjutnya, lambung. Di lambung, makanan dicerna menggunakan enzim pencernaan. Ada 3 enzim pencernaan yang berfungsi di lambung. Yang pertama, enzim HCl, yaitu berfungsi untuk membunuh bibit penyakit. Yang kedua, enzim renin, berfungsi mengendapkan protein susu atau kasein. Dan yang ketiga, enzim pepsin, berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di situ terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus besar. Di situ terjadi penyerapan air dari feses atau sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, makanan akan menuju ke anus. Di situ fungsi dari anus adalah mengeluarkan feses atau sisa-sisa makanan yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan merupakan salah satu sistem organ yang terdapat pada tubuh manusia. Sistem pencernaan ini berfungsi mencerna makanan sehingga dapat digunakan sebagai energi dan untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan yang masuk ke mulut dicerna oleh lambung, diserap nutrisi dan energinya di usus halus, diserap kadar airnya di usus besar, dan dibuang sisa-sisa makanannya melalui anus. Sistem pencernaan mempunyai 3 fungsi umum, yaitu 1. Mencerna makanan. Sesuai dengan namanya, sistem pencernaan memang berfungsi untuk mencerna makanan. Yang kedua, memperoleh energi. Tubuh manusia membutuhkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Yang ketiga, memperoleh nutrisi.
Fungsi sel tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya nutrisi seperti berbagai jenis vitamin dan mineral yang cukup bagi kita. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Hal-hal yang mungkin terjadi adalah 1. Terganggunya sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan merupakan satu kesatuan kerja organ pencernaan dalam tubuh. Apabila salah satu organ pencernaan terganggu, maka akan membuat sistem pencernaan pun akan terganggu. 2. Terganggunya metabolisme tubuh. Ini diakibatkan zat yang diserap atau dicerna oleh organ yang rusak tidak masuk atau diserap secara optimal ke dalam tubuh. 3. Mengganggu sistem ekskresi. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal sehingga dapat merusak sistem ekskresi dalam tubuh kita. Sekarang, silahkan perhatikan layar. Di situ kita akan membandingkan organ pencernaan manusia dengan sapi. Yang pertama, dari aspek organnya. Persamaannya yaitu manusia dan sapi sama-sama memiliki gigi dan taring. Kemudian sama-sama memiliki lambung dan sama-sama menghasilkan air liur. Dan perbedaannya, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi sapi memiliki gigi taring yang tumpul. Kemudian, lambung sapi adalah rumen, kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Yang ketiga, sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Yang kedua, dari aspek pengunyahan makanan. Makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi geraham. Itu adalah persamaan dari organ pencernaan sapi dan manusia. Sedangkan perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan manusia hanya mengunyah makanan sekali kemudian ditelan. Yang ketiga, dari aspek proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan sama-sama menggunakan enzim, baik itu di manusia maupun sapi. Perbedaannya, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, tetapi tidak pada sistem pencernaan sapi. Sapi hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa di rumput. Manusia memiliki sistem pencernaan yang lebih panjang daripada yang dilakukan sapi. Sapi melakukan pengunyahan ulang sebelum makanan diserap, sedangkan manusia tidak. Dan yang keempat, dari aspek proses pengeluaran. Persamaannya, makanan yang sudah dicerna, baik dari proses pencernaan sapi maupun manusia, sama-sama akan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan perbedaannya, feses manusia adalah berwarna kekuningan, tetapi untuk feses sapi berwarna hitam kehijauan. Kemudian pada sapi, fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri E. coli di usus seperti pada sistem pencernaan manusia. Ya, silahkan dipelajari lagi, disimak baik-baik persamaan dan perbedaan organ pencernaan manusia dengan sapi. Ya. Selanjutnya, kita akan bernyanyi. Judulnya adalah Mars Hidup Sehat. Ya, nanti silahkan bernyanyi bersama-sama tentang Mars Hidup Sehat. Oke?
Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian saat bernyanyi tadi? Senang? Gembira? Pasti bersemangat ya? Di dalam lagu Mars Hidup Sehat, di atas terdapat tangga nada tertentu. Tangga nada sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah tangga nada mayor, dan yang kedua adalah tangga nada minor. Mari kita simak ciri-ciri dari tangga nada mayor dan minor. Yang pertama, tangga nada mayor. Ciri-cirinya yaitu lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Yang kedua, tangga nada minor. Ciri-cirinya yaitu lagunya bersifat sedih, terdengar kurang bersemangat, dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke. Nah, akhirnya kita sampai pada bagian akhir dari pembelajaran hari ini. Ada tugas buat kalian. Tugas pertama, kalian diminta untuk menjawab soal-soal yang ada di layar. Yang pertama, mengapa sebuah iklan harus memiliki bahasa yang menarik? 2. Sebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. 3. Sebutkan 3 fungsi sistem pencernaan manusia secara umum. 4. Jelaskan akibat yang terjadi apabila organ pencernaan tidak berfungsi dengan baik. 5. Sebutkan 3 contoh lagu nasional dengan tangga nada mayor. Dan yang keenam, sebutkan 3 contoh lagu nasional dengan tangga nada minor. Oke anak-anak, itu tugasnya. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis, kemudian kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.